Tufail bin Amr sujud syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan saya betul-betul mati syahid. Berangkatlah perang bersama anaknya dan kaumnya itu. Ya ternyata benar apa yang dimimpikan. Jadi kutila syahidan Tufail bin Amrin, mati syahid, dan betul-betul seperti yang dalam mimpi itu. Dipotong kepalanya, syahid radhiyallahu taala anhu arda. Berangkatlah Tufail bersama rombongan ke Mekah, dan pada saat ini tujuannya bukan seperti yang awal, tapi tujuannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setibanya di Mekah tidak kemana-mana, tapi langsung pada Rasulullah. Dan sebelum Rasulullah mempersilahkan mereka rombongan itu duduk, Rasulullah langsung bertanya. Jadi Tufail langsung ditanya oleh Rasulullah, "Mada wara'aka ya Tufail?" Tufail, kenapa kok datang sekarang ini? Ada apa di daerahmu? Rasulullah sudah secara diplomasi bertanya seperti itu. Memang di belakangmu itu, di daerahmu itu ada apa? Kok sekarang tiba-tiba datang kamu itu? Dan yang dibawa ini semua. Karena Tufail menjawab, inna fiha quluban qasiyatan ya Rasulullah. Mereka, masyarakat kami adalah masyarakat yang hatinya pada keras semua, wahai Rasulullah. Tidak mau dengan Islam. Jadi rata-rata tidak ada yang mau. Mohon didoakan, wahai Rasulullah. Ketika itu pula Rasulullah mengangkat tangan, dan Abu Hurairah langsung hatinya tersentak. Oh, jangan-jangan didoakan adab oleh Rasulullah. Jangan-jangan seperti kaum-kaum sebelumnya, seperti Nabi Nuh umpama. Nabi Nuh kan mohon kepada Allah agar semua orang yang tidak mau dihancurkan. Atau seperti nabi-nabi atau tokoh-tokoh sebelumnya. Di Abu Hurairah hatinya, mudah-mudahan Rasulullah tidak mendoakan adab. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah angkat tangan, Allahumma didausan. Allahumma didausan. 3 kali Rasulullah berdoa, Allahumma didausan. Ya Allah, berilah hidayat orang-orang Daus. Ya Allah, berilah petunjuk orang-orang suku Daus. Setelah itu Rasulullah SAW langsung perintahkan, tapi sudah pulang sekarang. Sampaikan Islam itu. Artinya tidak lama Tufail itu tidak belajar agama apalagi tidak. Sudah sampaikan Islam, sudah kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Tufail bersama rombongan. Sebelum tiba di daerahnya sudah banyak orang datang menyambut dan mau masuk Islam. Iya. Tidak, kata Tufail, tidak tersisa serumah pun tidak tersisa di masyarakat Daus itu yang tidak masuk Islam. Semua masuk Islam. Nah, sementara di Mekah sendiri masih Rasulullah masih ditolak. Iya. Belum banyak orang yang masuk Islam di Mekah pada saat itu. Artinya secara mayoritas lebih banyak suku Daus. Suku Daus banyak, ya. Iya. Nah, setelah itu datanglah dari Madinah orang masuk Islam. Akhirnya di Madinah lebih banyak juga. Sehingga secara strategi itu persiapan Rasulullah atau orang-orang Mekah pindah ke daerah-daerah tersebut, ke Daus, ke Madinah. Walaupun pada akhirnya perintah Allah Subhanahu wa taala jatuh pada Madinah agar Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sehingga Madinah dinamakan kota hijrah, kota tempat hijrah Nabi SAW. Seterusnya setelah Islam berjalan di suku Daus itu, di daerah Daus, jadi semakin kuat. Di beberapa bulan ada yang diutus, yang dikirim oleh Tufail dia ke Mekah untuk belajar pada Rasulullah. Akhirnya pulang membawa ajaran, membawa
kalimat-kalimat Allah, membawa Al-Quran. Terus beberapa bulan lagi terus begitu sampai Rasulullah hijrah. Sampai Rasulullah hijrah, Islam tetap semakin meluas di suku Daus di Madinah. Akhirnya kata Tufail, saya hijrah ke Madinah setelah Rasulullah 5 tahun ada di Madinah. Iya. Pindah. Tufail bin Amrin sekeluarga bersama Abu Hurairah pindah ke Madinah, dan Tufail bin Amrin memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alna ala maimanatika fi kullil ghazawat. Ya Rasulullah, kami mohon, kami sekeluarga dan orang-orang kami mohon agar kami diletakkan di sayap kanan di setiap peperangan engkau. Jadi yang diminta bukan apa, minta jadi pasukan sayap kanan langsung. Iya. Ya, oleh Rasulullah diberikan kesempatan, silakan. Jadi setiap peperangan Rasulullah pasti sayap kanannya itu ada Tufail bin Amrin. Jadilah pahlawan. Iya. Di Tufail bin Amrin bersumpah, saya dan anak-anak saya harus membaktikan jiwa, raga, harta semuanya untuk perjuangan Islam. Di semua anak-anaknya, saudaranya ada di sayap kanan Rasulullah SAW. Artinya betul-betul jihad. Betul-betul jihad yang sesungguhnya. Iya. Hingga pada masa Nabi SAW, mereka Tufail bin Amrin dan anak-anaknya dan saudaranya menjadi ya pahlawan yang selalu membela Islam, membela Rasulullah SAW, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap peperangan Rasulullah selalu ikut dan selalu mendapat kemenangan. Dan keadaan tersebut setelah Rasulullah wafat, artinya 5 tahun bersama Rasulullah di Madinah, Rasulullah wafat. Akhirnya kepemimpinan Islam kan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tetap Tufail dan rombongan yang dari awal itu tetap bersama Abu Bakar dalam pasukan jihad, pasukan perang. Pada saat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mau memerangi Musailimah Al-Kadzab itu yang mengaku nabi, sebelum berangkat Tufail mimpi. Ini wa'aitu ru'ya. Tadi malam saya mimpi, mohon ditafsiri. Apa mimpinya? Saya mimpi kepala saya dicukur botak, dibotakin, dan ada burung keluar dari mulut saya. Kemudian saya didatangi wanita dan saya ditelan hidup-hidup, dimasukkan dalam perutnya. Kira-kira apa tafsirannya itu? Terus ada yang memberi penafsiran, kalau yang dicukur botak berarti kepalamu akan dipenggal. Kemudian yang burung keluar dari mulut itu artinya rohmu keluar. Kemudian kau yang dimasukkan dalam perut wanita berarti kau akan dimasukkan dalam perut bumi. Pada saat itu pula Tufail sujud syukur. Itu mau mati itu sujud syukur. Yang menafsiri Abu Bakar sendiri? Bukan. Orang sahabat juga, tapi yang biasa mentafsiri mimpi itu. Iya. Yang biasa mendapat apa ya semacam ilmu dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bukan tiap hari tapi sering sekali kalau habis salat subuh kan bertanya pada sahabat, barangkali ada yang mimpi apa tadi malam. Biasa Rasulullah seperti itu ditafsiri. Nah, sahabat yang mentafsiri mimpi Tufail itu ya sahabat yang biasa mendapat ilmu dari Rasulullah SAW tentang tafsir ru'ya itu. Akhirnya Tufail bin Amr sujud syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan saya betul-betul mati syahid. Berangkatlah perang bersama anaknya dan kaumnya itu. Ya ternyata benar apa yang dimimpikan. Jadi kutila syahidan Tufail bin Amrin, mati syahid, dan betul-betul seperti yang dalam mimpi itu. Dipotong kepalanya, syahid radhiyallahu ta'ala anhu arda.